Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah mengalami bintitan ya ataupun hordeolum ataupun yang sedang mengalaminya? Nah, jadi bagi yang belum tahu, bintitan ataupun hordeolum ini ya dia itu bintil ya, bintil itu seperti bisul dan ini rasanya sangat menyakitkan ya. Nah, ini terjadi di kelopak mata. Bintitan ini disebabkan umumnya oleh infeksi bakteri. Nah, ini dia mengenai salah satu umumnya salah satu bagian tepi kelopak mata. Entah itu kanan, entah itu kiri, ya biasanya itu hanya sebelah. Ya jarang bintitan dua-duanya ya, yang saya temui itu jarang sekali. Bintitan ini ya itu ada yang muncul di tepi luar, ada juga yang muncul di tepi dalam. Nah, tepi luar ini sudah sakit ya. Nah, di tepi dalam bagian kelopak mata ini lebih menyakitkan lagi. Nah, kira-kira apa penyebab bintitan? Nah, jadi bintitan seperti yang saya jelaskan tadi ini disebabkan oleh bakteri, ya biasanya Staphylococcus. Nah, bakteri ini ya itu bisa menginfeksi ya. Biasanya dia menyumbat pori-pori ya termasuk kelopak mata, akhirnya muncul peradangan, ya muncullah nanti bintitan. Penyebab lain dari bintitan ya ini ada sumbatan ya, ya akibat sel-sel kulit mati ataupun karena kuman. Nah, ini penyebab lainnya. Nah, apa saja faktor resiko bintitan? Nah, jadi ada beberapa faktor resiko ya kenapa orang itu bisa mengalami ataupun terkena bintitan. Nah, jadi perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Pertama itu sering menyentuh kelopak mata dengan tangan kotor. Nah, tangan ini walaupun tampak bersih ya jangan sampai ya meraba-raba area wajah termasuk area mata. Karena itu bisa saja ya banyak bakterinya. Yang kedua, menggunakan kosmetik yang sudah kadaluarsa. Nah, jadi perhatikan ya, ketika menggunakan kosmetik, ya itu lihat ya expirednya kapan. Kemudian setelah selesai menggunakan kosmetik, jangan lupa cuci muka. Nah, yang ketiga ini memakai lensa kontak ya yang tidak steril. Nah, artinya apa? Ya lensa kontak ini penting untuk dibersihkan. Ya karena kalau tidak dibersihkan, resiko nanti bintitan ataupun mengalami penyakit mata lainnya. Kalau saya sih lebih rekomendasi pakai kacamata ya dibandingkan dengan lensa kontak. Ya karena lebih mudah ya merawatnya dan juga lebih mudah memakainya. Nah, itu beberapa faktor risiko ya yang menjadi penyebab orang bisa mengalami bintitan. Gejala bintitan ya ini yang paling umum adalah, yang paling khas adalah nyeri ya. Karena dia berbentuk bisul, ya di kelopak mata bisa di bagian tepi luar ataupun di bagian dalam kelopak mata, itu sangat nyeri sekali. Kemudian mata bisa merah, ya bisa berair, bisa perih ya akibat bintitan tadi. Dan yang jelas kelopak mata itu bengkak ya akibat bintitan. Bagaimana pengobatan bintitan? Nah, pasti sudah pada nungguin ya. Bagaimana pengobatan bintitan yang bisa dilakukan ya untuk teman-teman menyembuhkan bintitan ini. Ya tentu bintitan ini nggak nyaman ya, selain malu ya biasanya kurang pede dan juga memang ya bikin mata sakit. Yang pertama itu ya tentu teman-teman harus menjaga kebersihan mata ya. Jadi menjaga kebersihan mata selama bintitan itu penting untuk membantu proses penyembuhannya. Ya jangan sampai memakai kosmetik lagi bintitan ya ataupun memakai benda-benda lain, apalagi memegang-megangnya atau lagi dipencet-pencet, nggak boleh ya, tambah bengkak nanti. Nah, kemudian teman-teman ya bisa basuh dengan air ataupun misalkan bisa mencuci wajah dengan sabun yang berbahan dasar lembut. Yang kedua, kompres hangat. Nah, kompres hangat di sini yaitu di bagian bintitannya tadi pakai handuk ya yang direndam air hangat kemudian dikompres. Itu 2-4 kali ya. Nah, pastikan bersih. Yang ketiga, kalau memang matanya minus, matanya ya plus pun ya pakai lensa kontak itu jangan. Ya gunakanlah kacamata ya ataupun lebih baik walaupun tidak minus pakai kacamata ya untuk menghindari debu ya selama bintitan tadi. Yang keempat ya konsumsi obat. Nah, obat di sini ya obat pereda nyeri ya bisa ibuprofen ya agar ya nyerinya hilang, dan juga ibuprofen ini membantu mengatasi peradangan. Ini bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Nah, yang kelima itu antibiotik mata. Antibiotik mata ini bisa dari salep, bisa dari tetes mata ya bebas. Nah, ini antibiotik ini ya tujuannya untuk ya membunuh bakteri tadi ya yang ada di mata supaya cepat sembuh. Nah, tetapi antibiotik obat mata biasanya harus dengan resep dokter.
Nah, tetapi ada juga beberapa antibiotik mata yang bisa teman-teman beli di apotek tanpa resep dokter. Dan yang terakhir, jika tidak sembuh, ya sebaiknya kunjungi dokter ya untuk ya evaluasi lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut, dan pengobatan lebih lanjut. Nah, biasanya ya bintitan tadi yaitu diinsisi ya, dikeluarkan bagian pusnya oleh dokter. Dok, untuk merek obat antibiotiknya apa? Ya bebas ya, tinggal beli sendiri di apotek ya sesuai dengan selera, dan juga baca aturan pakainya. Bagaimana pencegahan bintitan? Pencegahan ini penting ya supaya tidak terkena bintitan, supaya tidak mengalami bintitan. Nah, yang pertama itu ya jangan mengucek mata dengan menggunakan tangan, apalagi kalau seandainya belum cuci tangan, karena tangan ini kotor ya. Yang kedua ya, kalau seandainya ruangan berdebu ataupun keluar rumah pakai motor, yaitu gunakan helm ya, ataupun misalkan pakai kacamata ya untuk melindungi mata dari debu ya, paparan debu. Yang ketiga, jangan ya menggunakan alat pribadi orang lain ya, misalkan handuk ataupun kosmetik ataupun misalkan alis ya, maskara dan sebagainya. Pokoknya jangan menggunakan punya orang lain, gunakan milik sendiri. Yang keempat ya, kalau pakai lensa kontak, sterilkan benar-benar bagus-bagus ya supaya tidak ada bakteri. Yang kelima ya, tentu tidak menggunakan kosmetik yang sudah kadaluarsa. Ketika selesai menggunakan kosmetik, langsung cuci ya, basuh, jangan sampai kelupaan ataupun ketiduran ya. Ini bisa bikin bintitan. Oke teman-teman, ya itu tadi ya Pak, bintitan, hordeolum, dan juga cara pengobatannya. Semoga bermanfaat. Ya, jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jika ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.